Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasanah Novianti dari Prodi Manajemen Reguler Plus dengan nomor NIM 2892150265 ingin membawakan materi terkait motivasi untuk mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti SE MSI. Pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bagi kamu yang sedang tidak bersemangat ataupun tidak ada motivasi, mungkin saja bisa membuatmu kembali bangkit. Pengertian motivasi bisa kamu maknai dengan alasan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi ini bisa kamu dapatkan di mana saja, baik dari orang terdekat, para motivator, dan lain sebagainya. Namun yang dapat membuat dirimu memutuskan untuk melakukan suatu tindakan tentunya hanya dirimu sendiri. Kata motivasi adalah bahasa Latin yaitu movor yang artinya adalah gerak atau dorongan untuk bergerak. Sementara itu dalam bahasa Inggris, motivasi dikenal sebutan motif yang artinya daya gerak atau alasan. Dalam bahasa Indonesia, asal kata motivasi adalah motif yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Motif menjadi dasar dari kata motivasi yang bisa diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif. Maka dari itu, dengan kata lain, pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Teori-teori motivasi. Menurut Weiner, tahun 1990, pengertian motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita untuk mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Lalu, menurut Imron, tahun 1966, Imron menjelaskan bahwa motivasi berasal dari bahasa Inggris motivation, yang berarti dorongan atau pengalasan untuk melakukan suatu aktivitas hingga mencapai tujuan. Lalu menurut Abraham Maslow, pengertian motivasi adalah suatu yang bersifat konstan atau tetap, tidak pernah berakhir, berfluktuasi yang bersifat kompleks, dan hal itu menyebabkan kebanyakan merupakan karakteristik universal pada setiap kegiatan organisme. Lalu menurut Uno, tahun 2007, pengertian motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang dan yang diindikasi dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita, penghargaan dan penghormatan. Menurut Thomas M. Hicks, pengertian motivasi adalah usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menemukan motif-motif pada diri siswa yang menunjang ke arah tujuan-tujuan belajar. Jenis-jenis motivasi. Motivasi menurut Woodward dan Marquis digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kebutuhan-kebutuhan organis, jenis motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan bagian dari dalam, misalnya makan, minum, bergerak, dan istirahat atau tidur dan sebagainya. Yang kedua, motivasi darurat, mencakup dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, dorongan untuk berusaha, dorongan untuk mengejar. Motivasi ini timbul jika situasi menuntut timbulnya kegiatan yang cepat dan kuat dari diri seseorang. Pada motivasi darurat, motivasi bukan timbul atas keinginan seseorang tetapi karena perangsang dari luar. Yang ketiga, motivasi objektif. Motivasi yang diarahkan
kepada objek atau tujuan di sekitar kita. Motivasi ini mencakup kebutuhan eksplorasi, manipulasi, dan menaruh minat. Motivasi ini timbul karena adanya dorongan untuk menghadapi dunia secara efektif. Menurut Chaplin, motivasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, psychological drive, dorongan yang bersifat fisik seperti lapar, haus, seks, dan sebagainya. Yang kedua, social motives, dorongan-dorongan yang berhubungan dengan orang lain seperti estetis, dorongan ingin selalu berbuat baik dan etis. Lalu menurut Fredson, motivasi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, psychological drive. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada motivasi bawaan atau unlearned motives. Yang kedua, affiliative need merupakan motivasi yang dipelajari, learned motive, dengan istilah affiliative need. Yang ketiga, cognitive motive. Motif ini menunjuk pada gejala intrinsik, yakni menyangkut kepuasan individual. Kepuasan individual berada di dalam diri manusia dan biasanya berwujud proses dan produk mental. Yang keempat, self-expression. Sebagian dari perilaku manusia, individu tidak sekedar tahu mengapa dan bagaimana sesuatu ini terjadi, tetapi juga mampu membuat suatu kejadian. Kreativitas dan imajinasi sangat dibutuhkan bagi seseorang yang memiliki kegiatan untuk aktualisasi diri. Lalu yang kelima, self-enrichment. Lewat aktualisasi diri dan pengembangan kompetensi akan meningkatkan kemajuan diri seseorang. Ketinggian dan kemajuan diri menjadi salah satu keinginan bagi individu. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.